Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini kita akan bahas yaitu tentang mawaris atau meraih berkah dengan mawaris, atau dalam ilmu waris itu disebut faraid. Sebelum materi kita mulai, seperti biasa mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita sama-sama bahas yaitu meraih berkah dengan mawaris atau faraid. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Ini yang akan kita bahas, yaitu memahami hukum Islam tentang mawaris. KD-nya adalah menjelaskan ketentuan tentang hukum-hukum waris dan menjelaskan contoh pelaksanaan hukum waris. Di sini ada peta konsep yang akan kita bahas, yaitu mawaris, pengertian, harta sebelum dibagi, terus wasiat dan syaratnya, terus penetapan ahli waris. Jadi ada 4 yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian mawaris. Mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembagian harta warisan. Mawaris disebut juga dengan faraid, yaitu ilmu yang mempelajari kadar pembagian masing-masing ahli waris. Yang selanjutnya adalah rukun mawaris. Rukunnya ada 3, yaitu adanya orang yang mewariskan harta, yaitu orang yang meninggal ya. Yang kedua adalah adanya harta yang diwariskan. Yang ketiga adalah adanya ahli waris yang menerima harta warisan. Jadi ada 3. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak ada mawaris. Jadi warisannya tidak sah. Yang berikutnya adalah hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta dibagi. Yang pertama adalah membayar hutang kalau masih ada. Jadi si mayit ini punya hutang, maka sebelum harta warisan itu dibagi, maka harus dilunasi dulu hutangnya. Yang kedua adalah keluarkan zakat bila sampai batas nisab. Si mayit ini punya harta banyak, terus sudah sampai nisab, maka harus hitung dulu dan dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah keluarkan biaya perawatan dan pemakaman jenazah. Jadi pemakamannya habis berapa, maka harus ditotal dulu sebelum harta warisan itu dibagi. Yang keempat adalah melaksanakan wasiat jenazah. Si mayit ini sebelum meninggal dia menulis wasiat. Contohnya adalah bahwa harta ini nanti sebagian untuk
pembangunan masjid, maka wasiat itu harus dilaksanakan. Nah, setelah empat-empatan ini dilaksanakan, maka barulah harta warisan itu boleh dibagikan. Yang selanjutnya adalah asbabul irsi, ialah hal-hal yang menyebabkan mendapatkan harta warisan. Jadi nggak sembarangan orang bisa mendapat. Jadi ada beberapa hal persyaratan kenapa orang ini mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah karena adanya hubungan darah, sama anak contohnya, ya, bapak, kakek, ya, itu bisa menyebabkan dia mendapatkan warisan. Yang kedua adalah karena hubungan nikah yang sah. Seorang suami meninggal, ya, terus istrinya masih hidup, maka si istri ini berhak mendapatkan harta warisan. Yang ketiga adalah karena memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada budak, ya. Yang keempat adalah karena seagama dengan si mayat. Kalau beda agama, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Yang selanjutnya adalah pengertian dan syarat wasiat. Wasiat itu apa? Yaitu pesan-pesan kebaikan yang harus dilaksanakan sepeninggal si mayit. Ya, jadi wasiat itu harus hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang tidak baik, maka tidak boleh dilaksanakan. Yang kedua adalah syarat wasiat. Yang pertama dilaksanakan dalam keadaan sadar. Jadi yang menulis wasiat itu orangnya benar-benar sadar. Yang kedua adalah berisikan tentang kebaikan. Jadi wasiat itu harus tentang kebaikan. Kalau keburukan maka tidak boleh. Yang ketiga adalah tidak lebih dari 1/3 jumlah seluruh harta. Jadi orang tua menulis wasiat, kalau saya meninggal maka semua harta akan saya infakkan ke masjid, maka tidak boleh. Maksimal adalah 1/3. Yang keempat adalah tidak diwasiatkan kepada ahli waris yang berhak mewarisi hartanya. Berwasiat untuk anaknya, saya meninggal, maka harta saya ini saya serahkan ke anak saya yang nomor 1. Tidak boleh, ya. Maka harus diwasiatkan untuk orang lain selain ahli waris. Yang selanjutnya adalah mawainul irsi, adalah hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris, ya. Jadi ada penyebab orang ini tidak bisa menerima harta warisan, ya. Yang pertama adalah budak yang belum dimerdekakan, ya. Sekarang sudah tidak ada budak, ya. Yang kedua adalah pembunuh keluarganya sendiri. Seorang anak membunuh ayahnya, ya, ayah meninggal, ayahnya ini punya harta, maka si pembunuh ini tidak berhak mendapatkan harta warisan. Yang ketiga adalah berbeda agama. Jadi yang saya tadi katakan bahwa ayahnya beragama Islam, terus anaknya non Muslim, maka anaknya ini tidak berhak mendapatkan warisan. Yang keempat adalah murtad atau keluar dari Islam. Itulah 4 orang yang tidak berhak mendapatkan warisan. Yang selanjutnya adalah penetapan ahli waris, yaitu ada 25 orang. Yang 15 dari laki-laki, yang 10 dari pihak perempuan. Yang dari laki-laki yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dan terus ke bawah, terus bapak, kakek dari bapak ke atas, ya, seterusnya. Terus saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, ya, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman yang sekandung dengan bapak, jadi pamannya, ya. Terus paman yang sebapak dengan bapak, terus anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, terus anak laki-laki paman sebapak dengan bapak, terus suami, yang terakhir adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Lalu dari pihak perempuan yaitu ada 10. Yang pertama adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, terus istri, yang terakhir adalah wanita yang memerdekakan budak. Jadi kalau dari pihak laki-laki itu ada 15, sedangkan perempuan itu ada 10. Yang selanjutnya adalah dawil furud. Dawil furud
adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Yang pertama adalah mustahik, yaitu golongan yang pasti mendapatkan warisan dan kedudukannya tidak pernah bergeser dari ahli waris yang lain, ya. Itu mustahik, itu sudah pasti dia mendapatkan warisan. Yang kedua adalah mahjubun, seharusnya mendapat bagian tetapi tergeser dengan adanya ahli waris lain yang lebih dekat kedudukannya, ya. Jadi mahjubun ini bisa terhalang warisannya karena ada penghalang tadi yang berhak menerima warisan. Terus yang ketiga adalah dawil arham, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya hubungan sanak atau kerabat. Yang keempat adalah dawil asobah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya sisa hasil pembagian warisan. Besar kecilnya bagian asobah, sebab yang pertama adalah banyak sedikitnya ahli waris, terus yang kedua adalah banyak sedikitnya harta yang dibagikan. Yang selanjutnya adalah furud muqaddarah, yaitu ketentuan kadar pembagian masing-masing ahli waris. Yang pertama yang mendapatkan nisfu atau setengah, yaitu anak perempuan jika sendiri. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 11. Yang kedua adalah anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan lain. Yang ketiga adalah saudara perempuan yang seibu atau sebapak saja. Dalilnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 176. Yang keempat adalah suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 12. Terus yang selanjutnya yang mendapatkan bagian rubu atau 1/4. Yang pertama adalah suami jika istri yang meninggal mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan cucu baik laki-laki atau perempuan. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 12. Terus yang kedua adalah istri jika suami tidak meninggalkan anak baik laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki atau perempuan. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 12. Yang selanjutnya adalah yang mendapatkan sulusain atau 2/3. Yang pertama adalah 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua adalah 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Yang ketiga adalah saudara perempuan yang seibu sebapak jika berbilang. Yang keempat adalah saudara perempuan yang sebapak. Yang selanjutnya adalah yang mendapatkan sulus atau 1/3, yaitu yang pertama adalah ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan tidak meninggalkan saudara baik laki-laki maupun perempuan yang seibu sebapak. Yang kedua adalah 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, laki-laki maupun perempuan. Yang berikutnya adalah yang mendapatkan bagian sumun atau 1/8, yaitu istri apabila meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, atau cucu perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya adalah permasalahan yang muncul setelah warisan dibagi, yaitu ada asobah. Asobah itu apa? Yaitu sisa setelah harta dibagi. Yang berikutnya adalah al-gharawain, yaitu 2 masalah aneh karena cara lain pembagian warisan untuk ibu bapak menyalahi ketentuan umum. Yang berikutnya adalah al-aul, yaitu apabila jumlah bagian zawil furud melebihi jumlah pokok masalahnya. Terus yang selanjutnya adalah perundang-undangan waris di Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1091 tentang pelaksanakan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Buku 2 hukum kewarisan terdiri dari 5 bab 43 pasal atau dari pasal
171 sampai pasal 214. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang contoh-contoh atau kasus pembagian waris, ya. Sekian dari saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir yang belum mengisi dan memberikan kesimpulan di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.